Tapi kalau di luar, memang saya membohongi istri. Betul saya membohongi istri. Lingkungan apa yang saya kerjakan itu istri tidak tahu. Kelihatannya istri cuma bagus, dapat uang. Dulu itu cari duit yang haram aja susah, masa cari yang halal. Saya dapat seperti itu. Saya dibilang teman-teman, wong koclok ya, anu melu MTA pengajian, koyo diloni. Seperti itu yang saya alami. Nah, ternyata saya itu malah istilahnya itu kena racun MTA itu. Dari yang saya jalani di hidup saya ini, saya dari SD, SMP, bahkan masuk SLTA. Saya itu orangnya rada plola-plolo. Nah, dan begitu orang tidak tahu apa-apa, sepertinya saya tidak pengalaman punya apa-apa. Nah, setelah saya itu punya istri dan punya anak satu, saya itu sudah mulai berpikir dan saya ingin mencari kerja dan ternyata lingkungan saya itu kelihatannya itu bagus, mewah. Nah, ternyata itu adanya itu Masya Allah, orang-orang yang sangat jelek semua. Ya jelek, artinya hampir yang dilarang agama itu dijalani semua. Dan di situ saya bertahan sampai 10 tahun. Terlalu lama sebenarnya. Dan saya baru menyadari apa-apa yang saya lakukan kok ternyata tidak ada berkahnya. Nah, tidak ada berkahnya. Kelihatan mencari duit itu teramat sangat mudah. Tapi orang Jawa bilang duit setan pangan demit. Nah, seperti itu. Nah, terlalu mudah. Begitu indah saya menjalani perjalanan hidup saya. Dikala masa saya itu dari pemuda culun orangnya. Memang saya akui culun. Setelah punya istri kok berubah total, telat nakal ya Mas. Yang jelas saya telat nakal. Saya bergabung dengan orang-orang yang itu amburadul, geng-gengan. Saya terbawa juga arus itu. Nah, di situ saya mulai berubah menjadi orang yang jelek. Dan di istilahnya kalau di desa kelihatannya ya juga culun. Tapi kalau di luar memang saya membohongi istri. Betul saya membohongi istri. Lingkungan apa yang saya kerjakan itu istri tidak tahu. Kelihatannya istri cuma bagus, dapat uang. Nah, tapi lama kelamaan itu saya menyelami untuk kehidupan itu kok tidak bagus. Dalam saya bekerja di kawasan itu, dulunya saya tinggali toko kelontong, apa ada di situ. Setelah saya tinggal di situ, bekerja di situ, habis semua. Lewat berawal dari situ. Perjalanan itu saya jalani 10 tahun baru sadar. Ternyata Tuhan Allah memberikan hidayahnya kepada saya. Saya lakukan itu ya mencuri, malak, main dadu, itu saya jalani. Sebatas itu dan saya menjadikan di tempat itu menjadi otak. Pada waktu mau gelut, saya yang memainkan peran. Saya memainkan trik bagaimana cara nanti musuh berlari itu saya jalani. Nah, di dalam pertempuran pasti bawa pedang. Dulu itu bawa pedang. Di setiap pohon saya kasih dua-dua semua. Nanti kalau sudah kejepit, saya suruh balik di pohon itu, ambil pedang semua. Nah, di situ musuh lari terbelit-belit. Itu trik saya yang jalan.
Kalau main dadu itu saya selintutan sama bojo saya. Memang betul dadu itu kelihatan indah. Memang betul sekali kelihatan indah dadu itu. Memang karaoke, bahkan saya menjadi calo. Artinya calo itu jadi germo untuk teman-teman saya juga pernah. Ternyata setelah saya jalani kok lambat laun terasa di dalam kehidupan saya. Anak susah diatur, gitu. Apakah rezeki saya yang saya kasih kepada anak itu kok apa enggak halal seperti itu loh? Kok anak tidak bisa diatur seperti itu? Nah, ya terus saya menghitung-hitung apa itu kesalahan saya, dan titik puncak saya bahkan saya itu membabi buta dalam arti memalak itu. Orang ke hotel itu yang perempuan saya palak, pernah saya lakukan itu. Karena istilahnya memalak itu enggak istilahnya enggak pandang bulu, gitu. Enggak pandang bulu. Orang masuk ke hotel saya ikuti. Saya itu setelah pulang saya ikuti terus. Wah, ikuti terus sampai di itu Bangjo, lampu jalan itu. Ngapain mas kamu ngikuti saya terus? Saya mau minta duit. Saya bilang gitu. Kamu sudah main. Saya bilang gitu tak. Wah ini siapa? Jaluk duit aku. Aku ora urusan. Pokoknya tak tut kita kan rumah kan jake bojomu. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya dikasih juga. Jadi yang saya pala itu bukan cuma laki-laki, perempuan saya juga saya pala. Dengan etika saya tuh yang istilahnya cari duit gampang gitu loh. Nah akhirnya dari situ saya belajar untuk benar, dan di situ biarpun saya menjalani untuk kebenaran itu juga masih terpeleset. Saya main adu jago juga saya jalan, karena itu istilahnya cari duit yang paling gampang. Dulu itu cari duit yang haram aja susah, masa cari yang halal. Saya pendapat seperti itu. Ternyata kok ya beginilah kehidupan yang saya alami dulu kok. Sampai makelar dukun saya pernah saya jalan. Nah, saya juga pernah makelar dukun itu. Nah, itu yang jadi dukun itu teman saya yang cari pasien. Pernah saya jalan. Dan itu alhamdulillah bisa hilang. Alhamdulillah sudah sadar. Pada waktu itu saya itu punya radio kecil pakai batu. Nah, itu saya dengerin kok ada pengajian kok lain dari yang lain. Sepertinya kelihatan itu. Bahkan radio itu saya bawa ke itu Cakro, ke ronda-ronda itu. Saya dibilang teman-teman, wong koclok ya, anu melu MTA pengajian koyo ngono diloni. Seperti itu yang saya alami. Nah, ternyata saya tuh malah istilahnya tuh kena racun MTA itu. Kena racun MTA saya. Dulu Pak Ustadz almarhum Pak Sukino, yang masih saya ingat betul. Nek wis umur 40 tahun kuwi timbangan. Amalmu apik, oke apik apa oke eleke. Itu sampai saya sekarang itu saya ingat terus. Nek oke apike kuwi yo tambah ono, nek oke eleke ge ruban. Tapi dari situ saya belum bisa masuk. Saya masih menimbang-nimbang. Dan saya sering tesih nyawer-nyawer penyanyi-penyanyi itu. Ya saya lakukan. Kalau tempat nggak pegang penyanyi itu belum marem matinya. Itulah. Setelah saya lakukan, kok menimbang-nimbang juga. Saya istri saya bilang, Mas, aku tak mlebu neng MTA ya. Bar mlebu ngajian MTA. Ora masalah.
aku tetap di belakangmu, saya menyupport seperti itu. Nah, iya, saya menyupport. Nah, terus setelah saya support, istri saya betul-betul masuk. Terus saya ingatkan, wewe siap ora diboikot. Nah, seperti itu. Diboikot wewe siap ora? Nek wewe siap, monggo. Tapi aku tetap di belakangmu. Nah, terus masuk pada waktu itu ke tempat binaan Pak Parwono. Nggih, Pak Parwono. Itu masuk. Saya bingung. Aku karena mlebu ning ndi to. Jadi saya masuk ormas Islam di Indonesia hampir 4 kalau enggak salah. Ormas yang saya masuki 4. Saya timbang-timbang betul. Tapi saya tetap mendengarkan almarhum Ustadz Sugino. Nah, di situ saya terketuk hati saya. Saya ikut ormas ini kok begini, ormas ini kok begini. Nah, saya timbang-timbang tuh. Nah, terus saya dibujuk istri saya. Saya melu aku wae. Ngaji ning kono, wis penak. Wis ora usah rongeh pikire. Nah, seperti itu. Nah, terus saya juga belum mau untuk ngaji. Setelah ngaji kok bertolak belakang. Nah, itu bertolak belakang betul. Saya ngaji ormas ini begini. Bingung wis saya aku tak melu ngaji kowe Bu. Nah, setelah saya ikut ngaji, saya itu masuk pertama kali di sekitar daerah itu kan sudah kenal sama saya semua. Saya dibilangin teman, kowe iki arep mlebu MTA. Nah, apa kowe iso ora ngisin-isin ke MTA? Nah, seperti itu. Terketuk hati saya tuh, betul-betul sakit benernya. Mungkin kalau ditayangkan besok orangnya dengar mungkin ya guyu pasti. Nah, setelah itu saya bertahan. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya bisa istiqomah. Dan saya dapat dari Al-Ustadz almarhum itu nek umur 50 kuwi sudonen kesenenganmu. Nah, seperti itu. Akhirnya di umur 50 yang sudah saya lalui ini, semua kesenangan saya tinggalkan. Iya, saya tinggalkan. Baik tuh yang dulu saya itu suka nonton wayang, hampir subuh itu baru pulang. Karaoke, nah nggak pernah saya lakukan. Dan alhamdulillah memang betul kata Ustadz, kalau orang MTA itu sebenarnya dakwahnya ndak usah naik mimbar, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah cukup dan sudah menjadi sorotan. Nah, ya alhamdulillah saya diberi kesempatan 1 tahun yang lalu sudah saya tinggalkan menjadi RW, dan situ saya memberikan warna. Betul-betul saya berikan warna dari seluruh kelurahan. Tahu betul saya. Oh kayak toh RW 8 wong MTA. Seperti itu. Nah, ya alhamdulillah sampai sekarang saya itu istiqomah, dan di dalam MTA saya bersyukur kepada Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang telah menuntun saya. Perubahan yang saya rasakan dalam rumah tangga terutama, dulu itu sebelum saya ngaji nggak punya uang, itu adanya padu sama istri. Iya betul. Tapi sekarang setelah mengaji, Pak Ustadz bilang perbanyak bersyukur, nanti rezekinya akan berkah, akan ditambah. Seperti itu. Saya lakukan betul. Alhamdulillah sekarang tidak punya uang pun tidak ada perseteruan sama istri. Nah, ya alhamdulillah
pada waktu mengaji itu kok semuanya kok ini bawa apa itu keuangan ini dan itu. Apakah sih besok saya itu mampu? Nah, ternyata dengan keyakinan saya, wah aku bisa, pasti bisa ada jalan. Allah memberikan jalan kepada saya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah bisa. Kepada teman-teman, sedulur-sedulur saya, marilah kita menyadarkan diri untuk mengaji Al-Quran dan Sunnah, untuk membawa kita ke surga. Tidak ada kata terlambat untuk kita hidup di dunia ini, merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Marilah kita membuka hati, membuka mata, mana yang benar, mana yang salah, itu harus ada bedanya. Marilah kita menyatukan kebenaran dan memerangi kemungkaran. Saya lakukan seperti itu, dan saya istilahnya sampai saat ini alhamdulillah dalam benak hati saya, cara dalam pewayangan saya nyoroh wideke hidup saya di MTA. Nah, seperti itu. Saya Darno dari Klaten untuk Titik Balik Persada FM.